Capricorn, hai. Ini adalah general reading untuk Capricorn, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Saya doakan Anda semua sehat-sehat sahaja. Untuk Anda yang pertama kali singgah di channel ini, semoga kamu dapat pencerahan, penjelasan yang kamu cari, yang sentiasa setia bersama dengan saya. Terima kasih, saya sangat menghargai sokongan Anda. Kehadiran Anda di sini sangat besar maknanya bagi saya. Dan ini adalah bacaan secara umum untuk 3 hajat Capricorn yang menjadi kenyataan bulan Februari ini. Oleh karena secara umum saja, seperti biasa saya suka mengingatkan, ia tidak mungkin, tidak akan menepati 100% situasi Anda, karena sebahagian cerita itu adalah energi orang lain yang terbacakan, sebahagiannya lagi energi Anda. Mungkin juga tidak dalam 3 hajat yang terbacakan di sini, tidak ada satu pun yang menepati situasi Anda. Jadi, saya menggalakkan Capricorn menonton reading zodiak lain yang terdapat dalam rising sign, moon sign, dan Venus sign Anda. Dan Anda juga boleh semak silang energi dalam pilih kad Anda, pilih kartu Anda di channel Tarot Tosotok yang kedua. Saya akan sertakan linknya di ruangan komen untuk yang akan segera membaik dalam hidup Anda Februari 2024 ini. Oke, Capricorn, kita terus saja ke bacaan energi Capricorn. Mohon berikan saya 3 kad yang menjelaskan 3 hajat Capricorn yang menjadi kenyataan Februari 2024 ini. Tunjukkan hal-hal yang sudah mereka ketahui sebagai pencerahan dan penjelasan. Tunjukkan hal-hal yang tersembunyi, yang terahsia, yang tidak dijangkakan oleh Capricorn. Sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam hidup mereka Februari 2024 ini. Mohon 3 hajat Capricorn, doa-doa Capricorn yang dikabulkan. Terima kasih. Februari 2024 ini. Capricorn, kamu ada affirmation for acceptance. Okay. Cleansing body and spirit. Dan kamu ada speak your mind. Oke, kita akan lihat pencerahan penjelasannya nanti. Apakah 3 hajat yang dikabulkan ini? Sekali lagi saya ingatkan, dalam 3 ini mungkin hanya 1 atau 2 yang tepat seperti keinginan Anda, situasi Anda, atau dalam ketiga-tiga ini langsung tidak ada yang sama seperti Anda inginkannya. Oke, untuk hal ini menjadi kenyataan buat kamu, Capricorn, panduan dan nasihat adalah give love katanya. Memberi dengan penuh cinta kasih. Jadi energi kamu harus berada dalam energi memberi pada bulan Februari ini. Memberi dengan penuh sukacita. Nah, dalam semua perkara ya, memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan penuh kasih. Jadi, apa yang engkau berikan haruslah tanpa ada, kamu harus memberi tanpa ada keinginan untuk mendapat balasan. Jadi temanya adalah memberi. Memberi dengan penuh sukacita, memberi dengan penuh kasih. Maka ketiga-tiga ini sebagai anugerah karena kebaikanmu, sebagai anugerah karena engkau berada dalam energi memberi. Ketiga-tiga ini dikabulkan buatmu. Jadi saya hanya menyampaikan message-nya. Saya bukan siapa-siapa untuk menentukan siapa yang layak memberi, siapa yang layak menerima. Saya bukan siapa-siapa ya. Kita semua sama, level kita sama. Kita semua adalah pendosa. Kita semua adalah manusia biasa. Saya cuma menyampaikan message, pesanan buat kamu. Oke, kita lihat penjelasan affirmation for acceptance katanya. Jadi keinginanmu, Capricorn, kebanyakan kamu Capricorn, kamu berusaha. Saya merasakan energinya jauh ke belakang lagi. Bermakna ini sudah engkau inginkan, engkau sudah harapkan, engkau dapat melakukannya sejak beberapa bulan yang lalu, tetapi ya bukan mudah untuk melakukannya. Karena ada sesuatu yang engkau rasa engkau harus terima seadanya. Beginilah ia terjadi. Kamu harus menerima, inilah nasib hidupku. Seperti itu energi kamu. Kamu ingin menerima bahwa sememangnya
inilah yang diaturkan, sudah diatur Tuhan agar hidupmu sebegini rupa. Jadi kamu berusaha untuk menerima seadanya apa yang berlaku dalam hidupmu. Tapi sebagai manusia, ya saya sangat memahaminya ya. Bukan mudah untuk menerima sesuatu yang di luar daripada keinginan kehendak kita. Kita itu kalau boleh mahu segala-galanya menjadi seperti keinginan, termasuk diri saya. Kita mahu segala-galanya menjadi seperti apa yang kita inginkan. Saya mau bersama dengan dia, saya tidak mau bersama dengan dia. Saya mau uang yang banyak, saya tidak mau berkekurangan. Saya mau punya rupa seperti ini, cantik, seperti bidadari, punya kulit yang mulus. Tetapi bukan semua yang kita inginkan itu diberikan. Bukan semua yang kita mahu itu menjadi seperti yang kita inginkan. Jadi apa yang kamu inginkan di sini, saya merasakan energinya di sini ya, Capricorn. Saya tidak tahu kenapa saya mengesan energi Scorpio di sini. Jadi sama ada kamu punya hubungan dengan Scorpio, Scorpio ada di dalam carta astrologimu, ada di antara kamu sun sign-nya dalam Scorpio. Jadi dan Venus di dalam, kamu berada di sini karena Venus dalam Capricorn saya merasakan ada di antara kamu ya. Nah, harus kamu ingin menerima seadanya, beginilah nasibmu. Jadi seperti ada percaturan yang kamu lakukan pada masa lalu dan ia tidak menjadi seperti yang engkau inginkan. Apapun, mohon memberikan penjelasan dan pencerahan tentang hajat Capricorn yang pertama yang menjadi kenyataan. Kalau reading ini tidak sesuai seperti yang engkau inginkan, jangan buang masa berada di dalam video ini ya. Anda boleh keluar bila-bila masa, boleh tekan butang X ya untuk keluar daripada reading ini. Berikan saya penjelasan dan pencerahan untuk hajat Capricorn menjadi kenyataan yang pertama. Terima kasih. 2 kad lagi, 3 kad lagi. Mohon 3 kad. 8 of Wands, komunikasi. Oke. Oh wow. Oke, ada komunikasi, ada kejadian dalam hidupmu yang tidak menjadi. Ada komunikasi, ada perhubungan, ada suatu situasi yang tidak menjadi seperti yang engkau inginkan. Knight of Cups terbalik. Jadi berlaku perpisahan ataupun berlaku halangan dalam hubungan romantik, hal yang berkaitan dengan hubungan romantik. Sebelum ini ada energinya yang saya terasakan di sini. Kamu sudah nekat, sudah membuat keputusan untuk beralih arah seperti itu. Karena jika kad ini berada secara dalam situasi seperti ini, kamu merasakan segala-galanya berada dalam genggamanmu. Keputusan berada di tanganmu dan engkau sudah membuat keputusan dan engkau rasa keputusan itu adalah yang terbaik memihak kepada dirimu, tetapi rupa-rupanya keputusan itu tidak berpihak kepada dirimu, tidak menjadi seperti yang engkau inginkan. Oke, jadi itu energi yang saya terasakan dan lama sekali untuk engkau lihat. Kamu ada the Tower, energi Scorpio Aries ada di sini. Jadi ya, apa yang engkau inginkan tidak menjadi seperti yang engkau inginkan. Malah kau rasa kehancuran yang berlaku di sini. Komunikasi ini seperti komunikasi, hubungan yang tidak menjadi kenyataan, tidak seperti yang engkau harapkan. Mohon berikan saya penjelasan. Satukan lagi untuk menjelaskan situasi ini. Apa yang menjadi kenyataan buat Capricorn? Apa yang dikabulkan? Kehendak dan keinginan? Oke. Terlalu banyak kadnya. Biasanya saya tidak ambil ya, tetapi saya akan bacakan. Saya mendapat 2 penceritaan di sini. Untuk sebahagian kamu dapat menerima. Kamu meneruskan perjalanan hidup. Kamu ada the world kan. Kamu meneruskan perjalanan hidup dengan menerima, begitulah situasinya. Perpisahan ini harus terjadi.
kesilapan membuat keputusan itu harus terjadi untuk membawa engkau ke dunia baru yang lebih baik daripada masa lalu. Itu keyakinan dirimu. Ada di antara kamu yang merasakan tersilap membuat pilihan pasangan. Karena saya melihat pada masa lalu engkau memilih untuk bersama dengan pasangan ini, dan di saat sudah mendirikan rumah tangga begitu, mengikat hubungan, engkau rasa sepatutnya hubungan ini tidak harus engkau pilih untuk berada dalam hubungan ini. Nah, tetapi penerimaan itu, kamu dapat menerima, terima seadanya apa yang sudah berlaku. Nah, untuk sebahagian kamu, Capricorn, kamu, apa yang saya lihat di sini, kamu seperti tidak mahu berlakunya komunikasi, semula dengan pasangan, tidak mahu berbaik semula dengan pasangan, itu yang saya lihat, tidak mahu berbaik semula. Kamu mahu meninggalkan situasi ini, sudah nekat untuk meninggalkan situasi ini, tetapi apa yang berlaku, pertemuan berlaku semula, penyatuan berlaku semula, dan engkau menerimanya sebagai satu hal yang baik yang terjadi. Jadi kamu seperti memperjudikan nasib masa depanmu lah. Itu yang saya merasakan di sini. Oke, biarlah, tidak mengapa. Kalau ini yang harus terjadi, pertemuan semula, berbaik semula. Kalau ini yang harus terjadi, kalau ini yang terbaik, ya inilah yang saya akan terima. Itu energi yang saya dapat. Jadi, oke. Hajat Capricorn, keinginan, kehendak Capricorn yang kedua yang menjadi kenyataan. Kamu ada cleansing body and spirit. Jadi seperti mahu menghabiskan karmanya. Cleansing, membersihkan diri daripada hal-hal yang negatif. Tidak mahu melakukan perkara negatif lagi, tidak mahu ada perbuatan negatif di dalam diri lagi. Kalau boleh, karma dari masa lalu itu mahu dihabiskan, dibayar ke semua, dilunaskan semuanya. Itu energi yang kamu ada pada bulan Februari ini. Dan saya melihat kebetulan kad ini mandi ya. Jadi saya melihat sesuatu tentang hal yang berkaitan dengan mandi begitu. Jadi saya tidak pasti kalau kamu ada merancang untuk melakukan pembersihan diri melalui upacara permandian. Jadi saya tidak pasti, itu energi yang saya lihat di sini. Nah, ada sebahagiannya saya melihat ada satu message kecil di sini. Seseorang di sini yang mahu dirinya dibaptis. Jadi maaf ya, untuk yang lain, kalau ini tidak ada kena-mengena dengan perjalanan hidupmu, belief sistemmu, ini bukan message engkau ya. Karena saya melihat seseorang ingin dibaptis. Jadi hal itu, saya tidak mendapat message yang hal itu akan terjadi pada bulan Februari ini, tetapi bakal menjadi kenyataan katanya. Apa yang engkau rancangkan akan berjalan dengan lancar. Rencanamu berjalan dengan lancar. Saya tidak tahu kenapa kamu ingin dibaptis. Apakah kamu baru saja mahu menjadi ahlinya ataupun bagaimana, saya tidak pasti, tapi itu energi, itu yang saya terbacakan di sini ya. Keinginanmu untuk dibaptis itu akan berjalan dengan lancar. Oke, berikan saya penjelasan pencerahan, 4 kad pencerahan untuk cleansing body and spirit. Cleansing body and spirit. Saya mendengar seseorang di sini ada keraguan-raguan di dalam dirinya ya. Kenapa terlalu banyak halangan? Terlalu banyak halangan yang dihadapi. Halangan jodoh, halangan dalam pernikahan katanya. Ini yang saya dengar, yang saya diberitahu. Halangan dalam pernikahan, halangan dalam perniagaan katanya, halangan dalam percintaan. Jadi dia
itu persoalan-persoalan yang datang di dalam dirinya sehingga kan dia merancang untuk dimandikan begitu. Jadi tapi dia apa ini? Ada rasa ragu-ragu di dalam diri. Adakah tindakan itu tepat? Adakah tindakan itu betul? Nah, jangan terlalu memikirkan hal-hal yang engkau rasa boleh membuatkan engkau rasa terikat, engkau rasa terbeban. Jadi kalau engkau rasa itu yang harus engkau lakukan menurut intuisimu, menurut pendapat hatimu, pikiranmu sendiri, itu boleh membantu untuk memperbaiki dirimu, memperbaiki perjalanan hidupmu, lakukan. Karena kamu ada the tower di sini. Walaupun kan ini the tower, tapi saya melihatnya seperti hangman. Ada kesadaran di dalam diri kamu harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki perjalanan hidupmu, untuk membuka halangan dalam hidupmu. Jadi, nah, ini memberi penjelasan pencerahan kepada energi yang mula-mula saya terbacakan tadi, seseorang ingin melunaskan karmanya katanya. Jadi ya, kamu akan dapat perjuangkan dirimu, pertahankan dirimu. Kamu akan dapat lakukan itu. Jadi apapun yang engkau rasa Oke, ini message untuk seseorang tertentu di sini. Kalau engkau rasa ini berlaku kepada dirimu, cerita ini berlaku kepada dirimu, maka ini adalah message untuk dirimu ya, Capricorn. Kena ada seseorang di sini harus membersihkan diri. Nah, dengan apapun cara yang engkau ketahui, apapun caranya engkau ketahui membersihkan diri dengan cara bagaimana, adakah itu engkau harus mandi, minta mandi daripada seseorang, minta mandi bunga, saya tidak pasti, tetapi saya melihat sesuatu yang berkaitan dengan mandi di sini untuk membuang energi negatif. Karena saya minta maaf ya, saya selalu berterus terang, saya tidak akan pernah menyembunyikan. Nah, karena kamu ada Seven of Wands di sini. Dan bersama dengan Seven of Wands di dalam penglihatan minda saya melihat Justice card dan Wheel of Fortune secara terbalik. Untuk sebahagian kamu, kamu harus melakukan pembersihan pribadi kamu. Apapun cara kamu membersihkan. Cara kamu berpikir, berbicara ataupun juga dalam bentuk permandian begitu, sebagai simbolik kepada pembersihan karma. Karena ada sesuatu yang engkau lakukan, siapapun engkau ya, Capricorn, ini bukan energi ke semua orang yang terdapat dalam reading ini. Siapapun engkau yang pernah melakukan sesuatu yang negatif untuk menjatuhkan orang lain, sama ada dalam bentuk fisikal ataupun secara spiritual, saya melihat hal itu berbalik kepada dirimu sendiri dan engkau harus membersihkan energi negatif dari dirimu. Oke, sudah tidak ada, itu saja. Dan untuk hajat Capricorn yang ketiga yang menjadi kenyataan, kamu ada speak your mind. Kamu ada sesuatu di dalam pikiranmu yang engkau ingin katakan, engkau ingin luahkan kepada seseorang, tetapi engkau tidak punya kekuatan untuk meluahkan rasa itu, menjelaskan keinginanmu kepada seseorang. Dan Februari ini ada peluang untuk engkau. Engkau mendapat kekuatan itu untuk menjadi dirimu sendiri, untuk menyuarakan apa yang engkau ingin suarakan. Engkau katakan kepada seseorang, speak your mind. Bagi saya penjelasan, mohon berikan penjelasan dan pencerahan, speak your mind.
penjelasan dan pencerahan. Ya, Page of Swords, info. Dan Four of Pentacles. Informasi yang selama ini, informasi, kata-kata, sesuatu. Saya lebih merasakan rahasia ya. Ada satu rahasia yang selama ini engkau simpan, engkau pendam di dalam dirimu. Engkau akan keluarkan pada bulan Februari ini. Engkau akan dapat keluarkan. Saya tidak merasakan engkau sedang mencari informasi, tidak. Informasi itu sudah ada, engkau sudah ketahui. Maklumatnya itu segala-galanya, segala rahasia itu engkau pendamkan di dalam dirimu dan engkau mencari waktu yang tepat, waktu yang engkau sedang mencari kekuatan untuk menjelaskan, untuk menyatakan. Saya mendengar di sini, aku harus berkata benar. Untuk seseorang di sini, saya tidak tahu siapa energi siapa itu. Aku harus berkata benar. Sesuatu yang berlaku pada masa yang lalu. Ada sesuatu berlaku pada masa lalu. Dan engkau pendamkan sehingga ke saat ini. Engkau harus luahkan. Engkau harus menyatakan kebenaran itu. Untuk sebahagian besar kamu, ini ada kaitannya dengan hubungan romantik. Ini ada kaitannya dengan seseorang yang sudah tidak engkau berkomunikasi lagi. Tidak semestinya tidak berkomunikasi, tetapi komunikasi kurang baik. Jadi ya, saya merasakan kamu akan dapat kekuatan itu, kamu dapat untuk menyatakan kebenaran apa yang engkau simpan selama ini. Oke. Berikan saya berita baik yang menanti Capricorn Februari 2024 ini. Berita baik. Ada energi, ada satu lagi, ada satu message yang saya dapat. Capricorn, kalau selama ini kamu memendam perasaanmu, merahasiakan rasa cintamu terhadap seseorang, bulan Februari ini engkau tidak akan menyembunyikan lagi, engkau tidak akan dapat menyembunyikan lagi rasa cinta itu. Engkau pasti akan meluahkan perasaan cinta itu kepadanya. Dan engkau mendapat kekuatan itu di saat engkau mendapat kekuatan itu, engkau akan menyatakan rasa cintamu itu. Saya tidak tahu kenapa engkau merahasiakan selama ini, kenapa engkau memendamkan rasa itu selama ini. Adakah engkau takut penolakan atau bagaimana? Jadi untuk itu saya mohon berikan penjelasan, pencerahan untuk Capricorn yang memendam rasa cintanya terhadap seseorang. Seandainya dia meluahkan rasanya, seandainya dia meluahkan rasa cintanya, apakah situasi yang dihadapinya? Ya untuk respon positif, tidak untuk penolakan. Terima kasih. Berikan saya pencerahan, penjelasan. Oke. Guide saya katakan, engkau sudah membuka rahasia lebih awal, katanya. Ia sudah tidak surprise. Ya. Well, kamu ada jawaban ya dan iya. Jadi apapun situasimu di sini, Capricorn, sama ada engkau ingin meluahkan rasa cinta terhadap seseorang, sama ada engkau ingin menjelaskan kebenaran suatu perkara, apapun ya, apapun. Karena kamu ada justice card di sini. Ada di antara kamu, saya merasakan rasa yang kamu pendam adalah kebenaran tentang suatu perkara. Ada seseorang yang melakukan perkara yang negatif, hal yang tidak baik, hal yang menyalahi undang-undang seperti itu. Jadi kamu ragu-ragu untuk membuka kebenaran itu kepada umum ataupun kepada ketua. Ya, lakukan. Ia pasti berpihak kepadamu. Jika hal yang berkaitan dengan penjelasan, pencerahan tentang perasaanmu terhadap seseorang, iya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan
pemberian keuangan juga. Kemungkinan ada rasa tidak puas hatimu terhadap ketidakadilan dalam pembahagian keuangan. Saya tidak pasti. Sesuatu tentang hadiah, sesuatu tentang pemberian, ya teruskan. Nyatakan apa yang engkau ingin nyatakan. Semuanya mendapat respon yang positif, berpihak kepada dirimu. Berita baik, hal yang baik menanti Capricorn Februari 2024 ini. Terima kasih. Berita baik, hal yang baik. Berita baik, hal yang baik. Berita baik, hal baik menanti Capricorn. Oke, kamu ada The Hermit. Oke. Kamu belajar untuk mendengar intuisimu, ketepatan intuisimu. Ya. Hal itu menjadi kenyataan. Jika engkau sedang berusaha untuk mengasah ketepatan intuisimu, ya hal itu berjalan dengan baik pada bulan Februari ini. Teruskan lakukan. Kamu akan mendapat ruang pribadimu. Karena saya merasakan keinginan untuk adanya ruang pribadi. Baik, Capricorn, pikirkan persoalanmu. Pikirkan satu persoalan untuk Anda yang pertama kali berada di channel ini. Pikir satu persoalan dan persoalan itu haruslah memberi jawaban ya atau tidak. Saya akan mencabut 3 kad. Saya akan menarik 3 kad untuk menjawab persoalanmu. Kamu memilih 1 kad sahaja untuk menjawab persoalanmu. Ikut kata hatimu, ikut intuisimu, yang mana rasa terpanggil, di mana kad yang kamu rasa terpanggil untuk memilihnya, itu adalah jawaban kepada persoalanmu. Okay. Jawaban kepada persoalan Capricorn. Jawaban kepada persoalan Capricorn. Terima kasih. Ini kad yang pertama, kad nomor 1, kad nomor 2, kad nomor 3. Pilih sama ada kad nomor 1, kad nomor 2 atau kad nomor 3 ya. Berikan saya pencerahan, penjelasan lanjut, jawaban kepada persoalan Capricorn. Jika kamu memilih kad yang pertama, jawaban kepada persoalanmu Capricorn, jawabannya adalah ya. Tetapi ia tidak akan berlaku dengan segera, ia tidak akan menjadi dengan segera, tetapi dalam mungkin akan berlaku, siapa tahu boleh berlaku besok ataupun beberapa bulan akan datang. Jadi bersabar menanti keputusannya. Jika kamu memilih kad yang kedua, jawaban kepada persoalanmu juga iya. Okay. Wow, kamu dapat 2 kad yang sama ya. Pemberian, kamu mendapat pemberian pada bulan ini. Keharmonian juga. Dan penjelasannya adalah kamu akan mengalami perubahan hidup yang besar. Pastinya perubahan yang engkau alami itu membawa kebahagiaan, kegembiraan luar biasa untuk dirimu. Jadi, tanya, jika kamu memilih kad yang ketiga, jawaban kepada persoalanmu juga iya. Tetapi biasanya jika dapat jawaban Seven of Pentacles, pastinya harus ada sesuatu yang harus engkau lakukan untuk membawa kepada jawaban iya. Nah, engkau harus mempertimbangkan semula keputusanmu, mempertimbangkan semula usahamu. Saya tidak pasti apa ini. Coba lihat semula bagaimana usahamu. Pertimbangkan semula, benarkah ini yang engkau inginkan, dan pasti engkau akan dapat mengetahui jawaban yang paling tepat. Engkau tahu jawaban yang sepatutnya engkau ambil dalam tempo beberapa minggu akan datang. Hal itu akan menjadi kenyataan dalam beberapa minggu akan datang. Setiap kali kalau mendapat
card Seven of Pentacles, walaupun jawabannya iya, membawa kepada jawaban iya, tetapi saya selalu merasakan energi keraguan-raguan. Jadi walaupun kamu diberi jawaban iya, masih ada rasa ragu-ragu di dalam dirimu pastinya. Apakah benar ini yang tepat untuk diriku? Apakah aku harus meneruskan? Aku harus meneruskan situasi ini seperti itu. Jadi ya, jangan membuat keputusan terburu-buru. Pastinya ya keputusan yang baik, tetapi pertimbangkan lagi, pikirkan lagi. Buat keputusan semula selepas beberapa minggu akan datang. Oke, jadi itu message yang saya ada buat Capricorn. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Saya doakan yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidupmu. Hingga jumpa lagi di reading akan datang. Bye.